Jangan berani-berani marahin suamimu kalau pulang dalam keadaan mabuk. Welcome to podcast Dikamer. Halo bosku, halo. Saya mau bilang ke semua ibu-ibu, ya kan? Jangan berani-berani marahin suamimu kalau pulang dalam keadaan mabuk. Ya, jangan berani-berani marahin suamimu kalau jarang pulang ke rumah. Jangan coba berani-berani marahin istrimu kalau suka main judi. Ini bahaya, Bu. Bahaya. Ibu bisa nanti dilaporkan ke polisi, bisa dipenjara. Ini sangat bahaya. Jadi kalau suamimu suka mabuk, datang ke rumah mabuk, sayangi, cintai, peluk, suruh lagi tambah minum. Kalau suamimu suka main judi, kalah dia, pas datang ke rumah peluk, bilang, tanya gini, "Pak, kalah main judi, mau lagi uang?" Bilang sama dia biar supaya tidak dilaporkan ke polisi. Karena hal ini yang saya bilang tadi ada dialami seorang ibu-ibu, ya kan, seorang ibu-ibu yang memarahin suaminya mabuk pulang ke rumah, yang memarahin suaminya jarang pulang ke rumah, ya kan, dimarahin suaminya karena sering mabuk. Dalam keadaan mabuk pulang ke rumah dia dimarahin, ya kan. Setelah dimarahin, suaminya merasa istrinya telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga KDRT, sehingga merasa psikisnya, kejiwaannya terganggu karena istrinya marah dia pulang dalam keadaan mabuk. Karena suaminya merasa menjadi korban karena dimarahin istrinya, suaminya pergi ke kantor polisi melapor istrinya karena dimarahin dalam keadaan mabuk, ya kan. Yang mantapnya perkara ini naik sampai ke persidangan, kan kawa bahaya, ya kan. Naik ke persidangan kan bahaya lah. Istri marah-marah karena suaminya dalam keadaan mabuk pulang. Suaminya tidak bertanggung jawab, pulang ke rumah jarang pulang, ya kan. Dilaporkan ke polisi, suaminya merasa bahwasannya istri melakukan kekerasan rumah tangga karena marah-marah. Diterima laporannya, kan bahaya. Naik. Polisi, penyidik menyerahkan kepada kejaksaan. Kejaksaan menerima, kejaksaan mengecek, naik ke persidangan. Wow, luar biasa. Luar biasa. Saya tidak tahu apa sudut pandang polisi menerima perkara ini sampai menaikkan. Saya tidak tahu kejaksaan apa sudut pandangnya sehingga menaikkan dan sampai ke persidangan, ya kan. Ini hal yang membahayakan buat ibu-ibu. Ini sangat membahayakan buat ibu-ibu. Jadi kalau seperti saya katakan tadi, jadi kalau suamimu pulang dalam keadaan mabuk, peluk, cium, rangkul. Kalau kurang dia minuman, ya kan, kalau kurang dia minuman, tambahi lagi. "Papa, kurang minuman, ini minum lagi biar tambah banyak." Jangan dimarahin, bahaya. Nanti tangkap polisi, bahaya. Kalau suamimu pulang dalam keadaan kalah main judi, jangan marahin. Bilang, "Papa kalah berapa tadi?" 5 juta. Ini ya masih ada uang mami nih. 10 juta lagi, habiskan ya. Gitu. Supaya tidak dilaporkan polisi.
Hal ini sangat mencederai hati ibu-ibu ketika pihak kepolisian menerima dan dinaikkan ke kejaksaan, jaksaan melimpahkan ke pengadilan. Ini sangat melukai ibu-ibu. Istri mana yang setuju? Istri mana yang merasa tidak tersakiti ketika suaminya selalu pulang dalam keadaan mabuk, marah-marah? Seharusnya dalam perkara ini istri yang menjadi korban, bukan suaminya. Ini malah suaminya yang melaporkan istrinya karena diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk psikis. Ya kan? Jaksa penuntut umum yang saya tahu, dia menuntut, ini saya bacakan dulu ya, mungkin kalau tidak salah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang penghapusan KDRT. Ini dia. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara A. Kekerasan fisik, B. Kekerasan psikis, C. Kekerasan seksual, atau D. Penelantaran rumah tangga. Jadi yang dilaporkan suaminya itu yang bagian B, kekerasan psikis. Karena dia datang ke rumah dalam keadaan mabuk, dimarahin istrinya, sehingga dia merasa istrinya melakukan kekerasan secara psikis. Kan terbalik barang itu. Ya kan, seharusnya suami istri yang melaporkan suaminya. Seharusnya istri melaporkan suaminya karena ada penelantaran, ditelantarkan. Ini enggak, suami yang melaporkan istrinya karena dimarahi dalam keadaan mabuk pulang. Kan luar biasa, ya kan? Tetapi sesampai di persidangan, setelah berita ini viral, Kejaksaan Agung kalau tidak salah mengambil alih perkara ini, dan vonisnya ibu itu dibebaskan dari segala tuntutan. Luar biasa. Ini karena sampai viral. Kalau nggak viral, gimana nasib ibu itu? Gimana nasib ibu itu kalau tidak viral? Apakah tidak boleh memarahi suami yang pulang dalam keadaan mabuk? Apakah harus dilayani dengan baik suami yang pulang dalam keadaan mabuk? Apakah suami dilayani dengan baik ketika suami itu pulang dalam keadaan habis main judi? Itu yang maunya. Ini karena sampai viral, sehingga Jaksa Agung memegang kendali, vonis putusan dari pengadilan membebaskan ibu ini. Pertanyaannya, kalau perkara ini tidak sampai viral, bagaimana nasib ibu itu? Ya, permintaan saya kepada pihak kepolisian, rekan kita, pihak-pihak penyidik, memang dilarang untuk menolak perkara. Tetapi kalau perkara ini mau dinaikkan, ya tolonglah lebih teliti lagi untuk memeriksa laporan tersebut, memenuhi unsur ini tidak, apa sebab akibatnya. Seperti yang saya katakan tadi, seharusnya ibu ini yang lapor suaminya. Ini jadi terbalik barang itu, suaminya yang melapor, ya kan? Jadi ini angin segar ya, semua ya. Syukurlah vonisnya ibu ini dibebaskan. Berarti setiap ibu-ibu tidak apa-apa marahi suaminya kalau dalam keadaan mabuk. Kan bingung kan? Bingung, kita dengar ini bingung. Untung ini sampai viral. Kalau nggak viral, gimana nasib ibu itu? Kalau nggak viral, bagaimana nasib anak-anaknya? Oke. Himbauan saya kepada
pihak kepolisian penyidik pakailah hati nurani kalau ingin menerima laporan, meningkatkan perkara ini, baik kejaksaan juga, baik kepada para hakim-hakim yang mulia ketika memutuskan perkara ini, semoga dengan hati nurani melihat dengan sangat-sangat jelas. Karena ketika ini tidak viral, saya tidak bisa membayangkan kalau ibu ini divonis bersalah memarahi suaminya karena memarahin suaminya yang pulang dalam keadaan mabuk. Ini karena viral sehingga netizen kita, sehingga masyarakat Indonesia kita melihat bahwasannya ibu ini sedang menghadapi masalah yang sangat besar. Oke, itu ya himbauan saya kepada suami. Kalau sudah tahu salah, lo minta maaf, jangan melapor. Kalau sudah tahu salah, semua agama tidak membenarkan seseorang itu mabuk. Secara agama aja sudah salah. Mabuk-mabukan pulang ke rumah secara agama pun salah. Tolong hargai istrimu. Jangan malah istrimu yang kau laporkan ke polisi karena ketika marah dirimu dimarahin karena mabuk. Oke? Itu aja yang bisa saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan, tetap sukacita, jauhi pelanggaran-pelanggaran hukum. Salam sehat.